Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang bersukacita hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersuka cita di tempat ini boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita akan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami beruntung dan bersyukur punya Allah yang baik. Allah yang sudah menyertai kami, menyelamatkan kami. Allah yang sudah memberikan kami pengharapan, memberikan kami mujizat Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, menyembah Raja di atas segala Raja Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan,
Dia hadir di tempat ini. Yesus. Oh Yesus, kami bawa hati kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari jemaat bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Angkat tanganmu, nyatakan di hadapan Tuhan. Dimuliakan, amin. Ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa.
puji Tuhan, kami bangga menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. mari umat-umat yang diberkati Tuhan katakan katakan haleluya. Ini iman kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. katakan katakan haleluya. Haleluya. Nyatakan ini, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati, Aku diberkati, iman kami aku Tuhan. dilimpahi, Kami terima dengan karena iman Allah di dalam nama Yesus. untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. atas sempurna, Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. atas sempurna. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang diberkati. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Amin. Kita percaya bahwa kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Katakan haleluya. Haleluya.
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Dari pemenang. haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Kita umat pemenang. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mari jemaat duduk. Silakan duduk di hadirat Tuhan. Thank you, Jesus. Firman-Mu Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku naikkan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
Mari sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi. Terima kasih buat pagi ini. Engkau yang melihat setiap isi hati kami. Engkau yang melihat kerinduan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang kekal. Setiap umat-Mu yang datang pagi ini dengan penuh kerinduan, dengan penuh kelaparan dan kehausan akan Tuhan, janji-Mu mereka akan dipuaskan, mereka akan dikenyangkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, bahkan yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Atas ibadah kami pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dan percaya sama-sama katakan tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat WL, singer dan pemusik, Tuhan berkati. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar semuanya? Coba lihat kiri kanan, depan belakang, tampangnya luar biasa atau biasa di luar? Pasti luar biasa dan biasa di luar. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gembala buat kesempatan yang diberikan. Nama saya Pendeta Muda Ibob Sardi. Saya Kadepkul Rayon 5. Saya kenal baik dengan hambanya Pak Gembala. Suatu kehormatan, tadi pas kesini pun masih ada pawai kemerdekaan Pak. Di depan masih cukup ramai. Ibu-ibu, lansia, orang bilang umas, saya usia mas, masih pakai baju merah putih, mereka bawa bendera. Tadi di depan situ jalan, saya liatin, betul, bicara tentang kemerdekaan Indonesia. Berapa tahun Indonesia merdeka? 78 tahun. Pertanyaan yang sederhana, yang simpel. Oke, bangsa ini merdeka 78 tahun. Pertanyaannya bagaimana kita? Sudahkah kita merdeka dari dosa? Saya ngomong ini gak enak karena ada Pak dosen. Jangan sampai salah. Coba slide berikutnya kita tampilkan. Next. Baca ayat Nats pagi ini yang Tuhan taruh di hati saya dengan tema merdeka dari dosa. Mari baca ayatnya. 3, 2, 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya kita udah merdeka? Angkat tangan. Ngomong kiri kanan, merdeka. Sekarang pertanyaan simpelnya, betul gak sih kita merdeka? Padahal ayatnya jelas. Roh yang memberi kemerdekaan. Sudah memerdekakan kita dari ada dua, hukum dosa dan hukum maut. Dua ini. Tadi malam saya pelayanan di daerah Rorotan. Itu hamba Tuhan seorang gembala meninggal. Dan saya harus ibadah tutup peti, penghiburan dan tutup peti. Waktu di depan jenazah almarhumah seorang ibu gembala, di depan jemaat yang ada bahkan keluarga besar. Betul Bapak Ibu. Waktu berjalan terus. Pertanyaannya, kan kita pasti nyanyi tuh endingnya, hidup ini adalah kesempatan. Pertanyaannya, kesempatan dipakai untuk apa? Simpel ya Bapak Ibu ya. Untuk memuliakan Tuhan atau kita justru mendukakan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang anak muda pengusaha ketemu saya. Saya baru 2 minggu lalu kan di Mapel Park Pak. Jadi berapa waktu ini habis dari Mapel Park saya ke Bogor ketemu pengusaha. Mereka rata-rata ngomong gini, Pak kalau kita punya dapat semuanya, apa sih yang kita cari? Gimana Pak Gem? Udah punya semua, rumah punya, istri punya, anak punya, deposito, perusahaan punya semua Pak. Damai sejahtera. Saya jawab begini Bu,
Cuman satu tugasmu, menyenangkan Tuhan. Siapa yang rindu kita hidupnya menyenangkan Tuhan? Ngomong kiri kanan, merdeka dari dosa. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Kata bangkit jadilah pemenang. Saya percaya ini gak kebetulan. Gembala kita, gembala pembina kita mengatakan bangkit jadilah pemenang. Cuman satu, orang yang merdeka yang bisa bangkit, Pak. Kalau dia gak mau merdeka dari dosa, susah, Pak. Pasti tuduhan, intimidasi, tuntutan pasti ada karena belum betul apa betul? Coba lihat kiri kanan tampangnya, udah merdeka belum? Lihat aja. Gak usah komen, lihat aja. Next, berikutnya ayatnya. Ayat demi ayat ini menunjukkan sebenarnya kemerdekaan itu. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Waktu tadi nyanyi, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Harusnya di situ ada kemerdekaan. Kita yakin, kita hadir di sini, kita dipulihkan. Kita dimerdekakan. Jangan pulang dari sini malah loyo. Nggak bisa. Saya makanya tadi lihat ke belakang, oh jemaatnya. Jadi kalau saya tadi kayak WL, harusnya lompat-lompat. Lebih semangat lagi. Kenapa? WL menentukan, musik nentuin banget suatu ibadah. Betul apa betul? Ini kenapa saya ngomong begini? Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukankah Tuhan bertata di atas pujian umatnya? Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian umatnya? Ngomong kiri kanan, pasti ada kemerdekaan. Tepuk tangannya kencang, batalah kita tepuk tangannya kencang. Next slide, berikutnya lihat, ini penting. Baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 6. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ayatnya ada di situ, baca sama-sama 3, 2, 1. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai, katakan amin, hamba Tuhan. Orang bilang sana hamba Allah. Merdeka, betul? Hiduplah sebagai hamba Tuhan, hamba Allah. Jangan pakai kemerdekaan itu untuk menyelubungi atau menyalahgunakan kemerdekaan itu. Saya kalau tanya ke Pak Gem simpel, kenapa Pak Gem banyak orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Saya ditanya sama jemaat kita, saya jawab simpel. Karena mereka berpikir Tuhan mereka baik, Pak. Hal yang sederhana. Kan ayatnya berkata jika kita ngaku dosa, Tuhan setia dan lalu apa? Saya orang merdeka. Gue bebas dong pakai apapun. Ini yang konsep ini yang harus kita mengerti. Next. Slide berikut. Nah, Galatia 5 ayat 13 multimedia kalau bisa tampilkan ayatnya karena saya tidak taruh ayatnya di sini. Galatia 5 ayat 13 kita buka sama-sama. Bapak Ibu kalau bisa buka Galatia 5 ayat 13 ini penting. Jadi bicara tentang kemerdekaan dari awal bulan saya sampaikan ini. Galatia 5 ayat 13 saya akan baca 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ada 3 hal di situ Bapak Ibu. Pagi ini momentum 78 tahun Indonesia merdeka. Pagi ini Tuhan ingatkan yang pertama apa? Kita dipanggil untuk merdeka. Katakan amin. Bilang kiri kanan, dipanggil untuk merdeka. Bilang kiri kanan, bukan untuk dijajah. Gak bisa ya, jatuh bangun lagi. Di tempat lain saya nyanyi, jatuh bangun aku gitu kan. Gak bisa. Gak bisa. Saya minggu pertama Agustus ada di Viewfak Cimanggis. Di luar Pak Niko, GBI dua Pak Niko. Mereka keren, pemusiknya, WL-nya, singernya keren semua. Terus saya bilang sama mereka gini, bro, setuju ya, lu pelayanan boleh keren, tapi dosa jalan terus gimana bro? Wah dia bilang, iya ya, berarti belum merdeka. Di gereja bisa ngomong shalom, di rumah gantian sialan. Gak bisa, harus dipanggil untuk apa? Oh ayatnya jelas tuh hari ini. Dipanggil untuk merdeka.
Kedua dikatakan jangan jadi kesempatan untuk hidup dalam, jangan pakai ini. Tadi kenapa orang Kristen banyak buat dosa? Simple. Karena dia berpikir Tuhannya baik. That's problem. Makanya ada namanya anugerah, kasih karunia, hyper grace, yang murahan. Endingnya Bapak Ibu, lihat dikatakan justru sebaliknya. Kalau kita udah merdeka, Tuhan bilang apa? Layani orang lain dengan kasih. Yang mau katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ayo tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Next slide. Tampilkan. Nah, sekali aja next slide. Kira-kira kita harus merdeka dalam hal apa? Dosa apa? Nah, ini penting. Boleh next berikut. Slide berikut. Dari situ Galatia 5:13. Belum jalan ya, belum running. Oke. Stuck. Bapak Ibu kan sambil nunggu PowerPoint-nya. Ini ada sedikit kendala. Oke, siap. Yuk. Arti merdeka, mati lagi. Arti merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ada 3. Yang pertama, bebas dari perhambaan atau penjajahan. Katakan, bebas. Dari apa? Perhambaan atau penjajahan. Dengan cepat sekarang langsung. Saya izin Pak Gem akan khotbah dengan semangat. Gak boleh loh kita bilang merdeka, tapi hati kita masih dihamba dengan kebohongan, sakit hati, kepahitan, nipu sana, nipu sini. Betul? Berarti kita belum coba lihat kiri kanan tampang udah bebas belum? Masih suka baperan belum? Masih suka lab group gak dikit-dikit? Kadang-kadang kalau saya ngomong di gereja seperti itu. Bilang merdeka tapi belum Yang kedua apa? Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Mau datang ibadah ada intimidasi. Kamu gak layak, kamu gak pantas. Tadi malam kamu begini, kemarin begini. Itu deh. Berarti belum serius loh Bapak Ibu. Tadi sepanjang jalan pun saya coba koreksi diri. Tuhan, tadi malam gimana? Sepanjang minggu ini gimana? Tadi makanya hidup cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Semua udah punya Pak. Gak ada cara lain, cuman nyenengin hati Tuhan. Yang ketiga dikatakan apa? Tidak terikat atau ketergantungan. Saya ngomong sama anak muda, lihat Bapak Ibu. Hari ini yang menyerang anak muda 3 hal. Yang pasti pertama narkoba. Kedua free sex. Dan yang ketiga hedonisme. 3 hal ini menjadi gaya hidup anak muda. Basic saya KPA, basic saya youth pastor. Lalu diangkat 9 tahun terakhir jadi kadepkul. Jujur, ini mengikat anak-anak muda Pak. Narkoba, free sex, dan hedonisme. Bicara tentang konsumerisme. Apalagi kita di gadget kita begitu banyak aplikasi. Bahkan kita mau kredit apapun bebas di situ. Cukup nomor handphone dan KTP Anda dapat 50 juta. Betul? Betapa semua terjadi seperti ini. Pertanyaan saya simpel. Hari ini jujur Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini. Pengen gak kita merdeka? Siapa yang rindu hari ini kita merdeka dan untuk seterusnya kita merdeka? Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Next slide, lihat next berikutnya. Nah ini, ada yang nanya sama saya, Pak merdeka dari mana? Apa? Ini Galatia 5 ayat 19 sampai 21, baca sama-sama. Ini yang harus kita merdeka. 3, 2, 1. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan ada orang bilang, Pak rokok nggak ada, yaitu dia, dan sebagainya. Kan nggak ditulis. Pak, sebutin yang nggak ada, dan sebagainya. Setuju? Setuju ya? Jadi besok-besok kalau ada anak muda nanya, Mama, ini nggak ada dosa di Alkitab, itu ada kata dan sebagainya. Tambahannya. Tapi lihat, Paulus keren banget. Saya lagi ngomong depan dosen saya. Paulus keren banget.
Dia ada kata ini Bapak Ibu, baca yuk, ada kata terhadap. 3, 2, 1. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. That's point. Kalau ada yang nanya sama saya, kenapa mesti merdeka? Ini jangan sampai kita pelayanan, kita aktif, tapi kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena ada dosa. Mana dosanya? Itu semua. Ayat 19 sampai 20 itu dosanya. Kalau belum ditulis, masih ada kata dan sebagainya. Bapak Ibu ngeri loh. Paulus sudah ngomong Pak Gem. Ya Pak Gem ya? Udah ngomong loh Paulus tuh. Saya waktu baca ini saya sampai merenung. Dalam hati saya, maaf bahasa anak muda, gila. Paulus sampai tuliskan itu loh. Lu artinya gini bahasa sehari, lu lakukan itu, lu gak masuk surga. Waduh. Kita anggap dosa itu biasa-biasa. Padahal kita harus merdeka dari, kalau gak percaya buka tulisan Paulus lagi, next slide. Nih yang kedua, tulisan Paulus. Nah, 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 7. Keadaan manusia akhir zaman. Baca yang kencang. 3, 2, 1. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada tahan sampai situ. Gimana Pak Gem? Kalau semua orang Kristen masih hidup kayak begini Pak Gem. Ini menurut saya, ini kitab tulisan nubuatan Pak. Keadaan manusia akhir, setuju gak Pak Gem? Tapi jujur jawab saya, banyak gak di antara kita yang kayak begitu hari-hari ini? Waduh, langsung Pak Gem ngomong, masih ada. Beliau langsung ngomong, banyak. Pertanyaan saya, pas mati, kondisi masih kayak gini. Pilihan. Tapi Tuhan bilang, kamu harusnya merdeka. Siapa yang rindu pagi ini tulus dari hatinya, pengen merdeka, boleh angkat tangan. Pengen menang dari dosa. Bisa tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Dengan segala hormat di depan Pak Gembala, 2 ayat ini loh sebenarnya. Galatia tadi sama 2 Timotius ini warning Pak Gem. Siapapun kita, baik entah saya sebagai pengkhotbah, entah Pak Gembala atau kita semua, ini warning. Gak boleh ada dalam hidup kita. Pasti dong, bukan karena kuat, bukan gagah. Mungkin kita bela diri. Masih manusia Pak. Betul ya? Masih di dunia Pak. Belum sempurna. Dia yang jawab, dia yang nanya, dia yang jawab juga. Siapa yang percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Siapa yang percaya Tuhan bisa merdekakan kita. Bisa tepuk tangannya kencang, batalah kita tepuk tangannya kencang. Slide berikutnya, kita lihat nih. Slide berikutnya, ini dia. Bagaimana cara merdeka dalam hidup ini. Waktu yang singkat ini dengan cepat. Yohanes 8 ayat 32. Mari buka Yohanes 8 ayat 32. Mari kita buka Bapak Ibu. 3 hal sebenarnya Tuhan taruh. Ini sudah Tuhan kasih. Yohanes 8:32. Nanti Pak Gem pasti ada timekeeper ya. Pasti ya. Oke, Yohanes 8:32 berkata begini. 3, 2, 1. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin. Siapa yang setuju bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita? Bapak Ibu, ini kebenaran firman Tuhan Alkitab, ini yang akan memerdekakan kita. Saya perokok berat. Orang bilang asbak, asal bako. Saya ingat zaman saya masih ada bentul. Saya perokok berat. Tahun 96 bertobat cuma karena satu. Karena mbah saya, nenek saya ngomong gini. Ibob, tidakkah kamu tahu bahwa dirimu adalah bait Allah? Selesai. Detik itu gak pernah rokok sampai sekarang. Bisa tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus.
cuman karena kebenaran firman Tuhan. Karena di ayat lain berkata, barang siapa yang merusak bait Allah, ia akan dibinasakan. Mati enggak? Itu kebenaran firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak mau baca Alkitab. Coba lihat kiri kanan tampangnya suka baca Alkitab atau enggak? Coba lihat aja. Nggak merdeka-merdeka. Kenapa? Karena nggak pernah baca. Coba buktiin ayat berikutnya. Yakobus 1 ayat 25. Kita buktiin. Ini sebenarnya suka banget sebenarnya sesi seperti ini saya suka. Kenapa? Jemaat diajarkan. Ini loh dasar-dasarnya bagaimana kita bisa merdeka. Yakobus 1 ayat 25 berkata jelas. Thank you, ada ayatnya. 3, 2, 1. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangan. Pertanyaan saya simpel, pengen gak kita jadi orang yang bahagia? Coba lihat kiri kanan tampangnya, bahagia gak? Bu, Bapak Ibu tahu saya di awal khotbah saya 2 pengerja di lokal, gembala saya minta, Pastor Ibu bisa khotbah, saya khotbahin ini. Dan dia ambil kesimpulan, orang yang merdeka itu orang yang bahagia. Itu kebenarannya. Nanti kita buka. Coba bro, Mazmur 32, ini di luar khotbah saya. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Buktiin. Tagline hari ini adalah orang yang merdeka itu orang yang bahagia. Kita buka Mazmur 32. Ini minggu lalu saya sedang khotbah di suatu tempat, ayat ini muncul dalam perenungan saya. Baca sama-sama. Ini Daud 3, 21. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Jadi orang yang bahagia itu orang yang merdeka, Pak. Jadi kalau selama kita belum merdeka, masih ada dosa, masih ada tuntutan, masih ada intimidasi, Anda gak akan pernah bahagia. Buat apa aja Anda merasa bersalah. Betul? Harus Slide keduanya dikatakan Yohanes 8 ayat 36, poin keduanya. Mari kita Yohanes 8 ayat 36. Yang pertama kebenaran, yang kedua Yohanes 8 36, ini penting. Saya bersyukur ya, Alkitab kita tuh luar biasa. Yohanes 8 ayat 36, jelas banget ayatnya berkata begini. 3, 2, 1. Jadi apabila anak itu besar, anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Katakan merdeka. Saya perokok, penjudi, pemabuk, tukang ribut. Saya hidup dalam dosa, kenajisan, kecemaran. Hari ini Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. 1, ayat tadi berkata, anak itu kalau betul-betul memerdeka, kamu merdeka. Galatia 5 ayat 1, lihat. Siapa anak itu? Dan ini benar-benar kebenaran yang harusnya kita ngerti. Galatia 5 ayat 1. Jadi siapapun Anda hari ini yang merasa terikat, merasa kotor, najis, cemar. Lihat Galatia 5 ayat 1. Kalau Alkitab bisa tampilkan. Oke, 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Yang memerdekakan kita Kristus. Yang pertama kebenaran firman Tuhan, yang kedua apa? Kristus. Itu yang memerdekakan. Kalau ada orang ngomong sama saya, detik ini selesai acara, selesai ibadah ini, ada Pak Gem, ada saya, datang ke ruangan sebelah, Pak kita mau didoakan, merdeka gak? Saya jawab merdeka. Kenapa? Bukan kita, tapi Kristus yang memerdekakan. Yang ketiga, poin terakhir, Roma 8 ayat 2. Ini penting, 3 hal ini. Nanti Anda akan lihat, ini firman Tuhan yang benar-benar saya pikir, wow keren. Roma 8 ayat 2, dengan cepat, Roma 8 ayat 2. 3, 2, 1. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Orang masih jatuh bangun di sini. Hukum dosa dan hukum maut. Berikutnya 2 Korintus 3, 17. Ini udah mau akhir. Karena ini kuncinya bagaimana cara merdeka. Lalu ada pesan penutupnya. 2 Korintus 3, 17. 3, 2, 1. Sebab Tuhan adalah roh,
Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan yang kencang. WL Singer pemusik boleh maju ke depan. Bapak Ibu lihat ke depan, yang memerdekakan kita ada 3. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah Kristus, dan yang ketiga adalah roh Allah. Itu pribadi Tuhan sendiri. Bukankah roh yang hidup? Bisa ya? Rohmu yang hidup. Kita akan nyanyi itu. Slide-nya sebelum diakhiri, coba tampilkan slide-nya. Dari bawah itu terus. Ya, terus lagi, terus. Ya, sekali lagi. Ini dia. Bapak Ibu kalau baca di Roma 6 ayat 22 saya akan baca begini. Gak apa-apa itu gak usah diganti. Roma 6 ayat 22 berkata begini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 3 hal Bapak Ibu. Kalau kita merdeka, kita akan beroleh buah itu. Buah yang membawa kepada pengudusan. Gak mau lagi bohong. Gak mau lagi berantem. Gak mau lagi baperan. Di lokal kami kita terus ngomong lemah lembut, rendah hati, panjang sabar. Kita ngomong karakter Kristus. Endingnya kesudahan hidup yang kekal. Tutup mata kita, buka hati kita. Kita anggap pujian ini dengan segenap hati. Katakan, rohmu. Rohmu yang hidup penuhiku, Ya Tuhan, mengalir dalamku. terima kasih. Jiwaku tenang bersamamu dalam Katakan, naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan, kebuka untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Engkau yang ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari khusus jemaat, katakan, ku buka. Syatakaya bakaya. Tuhan Yesus, Abba, ini kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku buka. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Sekali lagi mengingatkan kami kembali untuk menjadi seorang yang merdeka. Merdeka dari dosa. Karena kami tahu Tuhan sudah memerdekakan kami. Tuhan sudah mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat di tempat ini berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita diberkati. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa untuk persembahan. Silakan para petugas yang akan melakukannya, silakan maju ke depan. Saya rindu untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Di tempat Bapak Ibu mungkin tersedia 2 amplop, yaitu persembahan umum dan persembahan untuk ruang ibadah. Silakan. Silakan para petugas maju ke depan, saya akan doakan. Bu Sharon silakan.
Silakan Bu Syari maju ke depan. Saya doakan. Mari kita berdoa sebelum kita mempersembahkan untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar Tuhan. Kami percaya kami menjadi umat yang merdeka. Merdeka dari dosa. Merdeka dari segala hal-hal keduniawian Tuhan. Kami percaya Tuhan biar semuanya hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang sudah akan diberikan Tuhan. Berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan yang baik. Dan kami percaya ada berkat Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik. Ekonomi baik. Dan keluarga yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami siap untuk menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang terbaik di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman multimedia, dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama di ibadah umum setiap jam 8 pagi dan jam 10 pagi di tempat kami. Kami mengundang anak muda untuk datang ke ibadah youth pada jam 12 siang setiap hari Minggu. Kami tunggu kehadirannya. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Oma Opa. Kami dari sekolah minggu mau mengundang untuk membawa anak maupun cucunya untuk boleh hadir di sekolah minggu, ibadah bersama di kebaktian jam 8 dan jam 10 pagi di gereja ini. Sampai ketemu di sekolah minggu, Tuhan memberkati. Halo Oma Opa, jangan lupa hari Rabu ada ibadah umas jam 10 pagi. Ditunggu ya kedatangannya. Terima kasih. Kami mengundang semua jemaat terkasih untuk hadir bersama kami setiap hari Sabtu jam 6 pagi di tempat ini di dalam doa pagi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di ibadah full setiap Kamis pukul 7 malam di tempat ini. Kami tunggu kehadirannya. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui akte persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di bawah ini atau melalui tulis dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu sekalian, saya ada tambahan pengumuman. Bapak Ibu sekalian, saya harapkan, saya tahu beberapa dari kita belum pernah mengisi yang namanya kartu keluarga jemaat. Ya, nanti form bisa diisi di belakang, nanti diminta oleh pengerja. Karena ini sangat penting buat kami untuk kami bisa melayani Bapak Ibu jauh lebih baik lagi. Ya, kami tahu kapan ulang tahunnya, kami tahu bagaimana keadaannya. Supaya apa? Kita bisa melayani tentunya banyak hal, tentu soal doa, lalu tentu soal hal-hal yang lain. Tentu supaya kita bisa mengkomunikasikan dengan lebih baik lagi. Tentu nanti disiapkan juga, perlu diserahkan foto untuk bisa dilampirkan, lalu kartu baptisan supaya kita juga mengerti berapa jemaat kita yang sudah dibaptis atau yang belum. Jadi ini fungsinya sangat penting sekali supaya kita bisa mengerti jemaat kita. Ya, nanti yang akan mengembalikan akan diberikan souvenir, ya Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti akan diberikan kartu jemaat supaya kita bisa melayani Bapak Ibu lebih baik lagi. Intinya saya sebagai gembala ingin mengenal Bapak Ibu untuk lebih dalam lagi. Ya, bukan hanya ketemu di hari Minggu. Tentunya kita suatu keluarga besar, tentunya kita bisa sekali tempo kita fellowship bersama, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kan kita akan doa syafaat. Shalom Bapak Ibu. Pertama kami menyambut setiap jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Adakah? Semua jemaat setia.
Kami atas nama Gembala Pengerja dan Jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak David Ibob. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Bapak. Untuk setiap ibadah yang kami sudah lakukan Bapak, setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Semua boleh menyenangkan Engkau Bapak. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Bapak Pendeta David Ibob Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapak. Bapak, biar Tuhan memberkati Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan, Tuhan Kau memerdekakan kami Tuhan dari setiap dosa Bapak. Kami percaya Tuhan kami mau hidup berkenan, kami mau hidup kudus di hadapan-Mu Bapak. Biar Tuhan semua kami Tuhan, semua kami dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Bapak Pendeta David Ibob Tuhan. Berkati dalam keluarganya Bapak, berkati dalam pelayanannya Bapak, berkati dalam setiap usaha dan pekerjaannya Bapak. Kami percaya Tuhan setiap Pak David Ibob ditempatkan Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan terus ada untuk Pendeta David Ibob Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan juga untuk kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insir Niko Tuhan, juga Bapak Pendeta Kiki di Rayon 1D Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati Tuhan setiap beliau Tuhan yang dimana Tuhan di pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan pertobatan yang besar terjadi Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan terus ada dalam setiap pelayanan mereka Bapak. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan Bapak Gembala kami tempat ini Bapak, Bapak Pendeta Hari Bapak, berkati Tuhan Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan yang baru Tuhan terus ada Tuhan untuk Bapak Gembala kami Bapak. Kuasa-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan turun untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan dan setiap pelayanan Bapak Hari di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan GNR Tuhan semakin diberkati Bapak. Setiap kami semakin diberkati Bapak. Berkati Tuhan untuk Bapak Gembala kami dalam pelayanannya Bapak, dalam keluarganya Bapak, untuk Bapak, Ibu Gembala kami Ibu Devi dan ketiga anaknya Tuhan, semua dalam pelindungan Tuhan Bapak. Berkati usaha pekerjaan Pak Hari Tuhan, apapun yang dikerjakan Pak Hari Tuhan Kau buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di pagi ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap generasi muda Tuhan, mulai dari worship leader Tuhan, singer Tuhan, imam-imam musik Tuhan, multimedia Tuhan, asar guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pelayanan kami semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan generasi muda ini semakin dahsyat, semakin memuliakan Tuhan Tuhan. Berikan kepada setiap mereka Tuhan api yang menyala-nyala untuk melayani Engkau Bapak. Kami percaya Tuhan biar Tuhan terus taruh setiap generasi muda ini Tuhan, semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan setiap jemaat kami yang setia hadir di pagi ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan. Berkati Tuhan keluarga demi keluarga Bapak. Kami percaya Tuhan biar Engkau berikan kesetiaan kepada setiap jemaat kami Tuhan, terus hidup Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau melawat setiap mereka satu persatu Bapak. Setiap mereka Tuhan mengalami sakit Tuhan, Kau Allah menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap mereka merasa kekurangan Tuhan, Kau mencukupkan segala sesuatunya Bapak. Kami percaya Tuhan setiap juga mereka yang mengalami keterikatan Tuhan, Kau lepaskan semua di dalam nama Yesus Bapak. Biar Tuhan Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kau taruh setiap mereka Tuhan terus setia dan berkenan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Shalom Indonesia Tuhan. Diberkati Indonesia Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun untuk Indonesia Bapak. Kami percaya Tuhan Indonesia semakin diberkati Bapak. Indonesia Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Bapak. Kami berdoa Tuhan setiap memimpin bangsa kami Tuhan. Dari Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Dan wakil dan seluruh jajarannya Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Berikan kepada setiap mereka Tuhan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Bapak. Kami percaya Tuhan Indonesia terus ada dalam tangan dan rencana-Mu Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk pemilu kami di tahun 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang campur tangan semuanya Bapak. Kau berikan seorang pemimpin yang baru Tuhan. Pemimpin yang nasionalis dan toleran Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan
setiap pemimpin Tuhan, Engkau yang pilih yang terbaik Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau terus memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baru setiap hari Bapak. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, kemuliaan kepadamu Raja di atas segala Raja. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami siapkan untuk berkat dari Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu maupun keluargamu. Dan Tuhan akan menyertai engkau mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nyata bagiku hikmat kebajikan tersedia bagiku.